Namun pada saat yang hampir bersamaan, dari arah berlawanan muncullah sebuah truk kontainer yang juga sedang melakukan manuver menyalip kendaraan di depannya. Awalnya manuver itu tampak masih bisa dilakukan. Tetapi ketika sopir truk kontainer hendak kembali masuk ke lajurnya sendiri, ia dikejutkan oleh adanya tumpukan material pasir yang berada tepat di depan jalur yang akan dilewatinya. Dalam hitungan detik, sopir truk itu mengambil keputusan spontan. Ia membanting setir ke arah kanan dan tepat di hadapannya ada bus nomor 2 yang baru saja selesai menyalip kendaraan kol diesel sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Brian di sini. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung, selamat bergabung ya. Dan bagi kalian yang masih setia di channel ini, selamat datang kembali. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kita kali ini, kita akan membahas salah satu tragedi transportasi paling kelam dalam sejarah transportasi Indonesia. Sebuah peristiwa yang hingga kini masih meninggalkan luka mendalam bagi banyak keluarga korban. Sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu ya sob. Kami segenap kru dari tim Jejak Tak Kasat tidak bermaksud sama sekali untuk membuka luka lama atas terjadinya tragedi ini. Kami di sini hanya berniat membagi kenangan dan kisah penting dari kisah ini agar kami dapat memetik pelajaran yang berharga di kemudian hari. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengirimkan doa yang terbaik untuk seluruh korban yang telah berpulang. Semoga mendapat tempat yang terbaik di sisinya, serta keluarga dan kerabat yang ditinggalkan senantiasa dianugerahi kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, ambil posisi senyaman mungkin, matikan gangguan di sekitar kalian, karena malam ini kita akan kembali menyelusuri jejak yang tidak pernah benar-benar hilang. Tahun 2003 bagi sebagian besar siswa kelas 2 SMK Yapamda Sleman, Yogyakarta, adalah salah satu momen yang paling mereka tunggu-tunggu pada masa sekolah. Setelah berbulan-bulan belajar dan menjalani aktivitas seperti biasa, akhirnya sekolah mengadakan study tour ke Pulau Bali. Perjalanan ini bukanlah sekedar liburan. Bagi mereka adalah kesempatan untuk belajar di luar kelas, mengunjungi berbagai tempat, sekaligus menikmati waktu bersama teman-teman sebelum kelak lulus dan menempuh jalan hidup masing-masing. Sebanyak kurang lebih 150 siswa dan siswi ikut dalam rombongan tersebut. Mereka dibagi ke dalam 3 kelompok bus besar yang masing-masing diberi nomor bus 1, bus 2, dan bus 3. Di dalamnya juga turut mendampingi beberapa guru, seorang pemandu wisata, serta kru bis yang sudah berpengalaman. Seluruh armadanya yang saat itu digunakan juga dikenal memiliki fasilitas yang cukup lengkap pada zamannya. Perjalanan dari kota Yogyakarta melewati Jawa Tengah hingga Banyuwangi, menyusuri jalur Pantura, kemudian menyeberangi ke Selat Bali, berjalan tanpa hambatan yang berarti. Setelah beberapa hari mereka berada di sana, seluruh rangkaian study tour akhirnya selesai dilaksanakan. Menjelang sore hari, para siswa kembali diarahkan oleh guru dan pemandu wisata untuk kembali menaiki bus masing-masing. Barang bawaan mulai dimasukkan ke dalam bagasi dan satu persatu bus meninggalkan Pulau Bali menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk kembali ke Tanah Jawa. Saat ketiga rombongan bus tersebut mulai bergerak ke arah Pelabuhan Gilimanuk, serangkaian kejadian aneh pun mulai terjadi kembali pada salah satu bus dalam rombongan tersebut. Di tengah perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk, bus nomor 3 mengalami pecah kaca. Saat itu pun rombongan harus berhenti. Demi mengejar waktu penyeberangan, saat itu diputuskan bahwa bus nomor 1 dan bus nomor 2 melanjutkan perjalanan lebih dulu menuju pelabuhan. Sementara bus nomor 3 menunggu proses perbaikannya selesai. Sebetulnya ini bukanlah pertama kalinya bus tersebut mengalami kendala. Bahkan sejak perjalanan berangkat dari Yogyakarta menuju Bali, bus nomor 3 ini sudah beberapa kali mengalami masalah. Masalah pertama yang timbul adalah pecahnya salah satu kaca bus tersebut. Tidak dijelaskan secara spesifik pada bagian mana yang pecah, tetapi kerusakan itu cukup membuat seluruh rombongan harus berhenti cukup lama di pinggir jalan untuk melakukan perbaikan. Setelah semuanya selesai, perjalanan kembali dilanjutkan seperti biasa.
Belum lama melanjutkan perjalanannya, bus nomor 3 kembali mengalami kendala. Dan kali ini pada bagian atap bus tersangkut kabel listrik yang melintang di atas jalan raya. Akibat insiden tersebut pun rombongan terpaksa berhenti untuk melepaskan kabel yang tersangkut di atas bus tersebut. Saat itu tidak ada seorang pun yang menganggap kejadian-kejadian tersebut sebagai sesuatu yang janggal. Semua menganggapnya hanya hambatan kecil yang wajar terjadi dalam perjalanan jarak jauh. Setelah kaca bus berhasil diperbaiki, bus nomor 3 akhirnya menyusul rombongan bus lainnya dan ketiga bus tersebut kembali berkumpul di Pelabuhan Gilimanuk. Mereka pun berhasil menyeberangi Selat Bali dan tiba ke Pulau Jawa tanpa kendala. Agar perjalanan menuju Yogyakarta tetap aman, rombongan memutuskan untuk mengubah formasi perjalanan, di mana bus nomor 1 berada di posisi paling depan, lalu bus nomor 2 berada di posisi paling belakang. Sedangkan bus nomor 3 berada di posisi tengah diapit di antara bus nomor 1 dan bus nomor 2. Keputusan itu pun diambil bukan tanpa alasan, karena mereka khawatir apabila bus nomor 3 kembali mengalami kerusakan di tengah jalan, sehingga bus tersebut tidak akan tertinggal jauh dari rombongan pada saat itu. Malam semakin larut, ketiga bus melanjutkan menyusuri jalur Pantura, meninggalkan Banyuwangi dan memasuki wilayah Situbondo. Di tengah perjalanannya menuju Yogyakarta, rombongan 3 bus itu menyempatkan untuk istirahat sejenak di sebuah rest area. Saat itu bus 2 yang dikemudikan oleh Armando sebagai pengemudi utama memutuskan untuk beristirahat sejenak di kursi kondektur. Sementara kemudi saat itu langsung diambil alih oleh kondektur bus yang bernama Budi Santoso. Tidak ada yang menganggap kejadian itu sebagai sesuatu yang janggal. Pergantian supir seperti itu merupakan hal yang lazim dilakukan agar kondisi pengemudi tetap prima selama menempuh perjalanan ratusan kilometer. Perjalanan saat itu terus berlanjut. Lampu-lampu kendaraan sesekali melintas dari arah berlawanan. Jalanan mulai lengang karena waktu sudah semakin larut. Ketiga bus melaju dengan kecepatan yang stabil, berusaha mengejar waktu agar bisa tiba di Yogyakarta sesuai dengan jadwal. Tidak lama kemudian, rombongan memasuki kawasan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Bagi para supir yang sering melintasi jalur Pantura, kawasan ini bukanlah jalur yang asing. Jalanannya dipenuhi tanjakan, turunan, serta tikungan yang cukup tajam. Di beberapa titik, kondisi jalan juga minim penerangan dan jauh dari pemukiman warga. Jalur ini dikenal memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi sehingga pengemudi dituntut untuk benar-benar waspada. Saat rombongan memasuki kawasan PLTU Paiton, di depan bus nomor 1 terlihat sebuah truk kol diesel yang melaju sangat lambat. Bus nomor 1 menjadi kendaraan pertama yang memutuskan untuk menyalip truk tersebut. Manuver yang dilakukan bus 1 saat itu berjalan dengan mulus. Beberapa detik kemudian, bus nomor 3 pun mengikuti manuver bus nomor 1 dan berhasil melewati truk tersebut. Kini tinggal bus nomor 2 yang berada di posisi paling belakang. Ketika jalur di depannya terlihat cukup terbuka, bus nomor 2 mempercepat laju kendaraannya dan berhasil menyelesaikan proses menyalip. Seluruh rombongan bus tersebut kini sudah berada di depan truk kol diesel. Namun pada saat yang hampir bersamaan, dari arah berlawanan muncullah sebuah truk kontainer yang juga sedang melakukan manuver menyalip kendaraan di depannya. Awalnya manuver itu tampak masih bisa dilakukan. Tetapi ketika sopir truk kontainer hendak kembali masuk ke lajurnya sendiri, ia dikejutkan oleh adanya tumpukan material pasir yang berada tepat di depan jalur yang akan dilewatinya. Dalam hitungan detik, sopir truk itu mengambil keputusan spontan. Ia membanting setir ke arah kanan dan tepat di hadapannya ada bus nomor 2 yang baru saja selesai menyalip kendaraan kol diesel sebelumnya. Jarak kedua kendaraan itu sudah terlalu dekat, tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Tidak ada lagi waktu untuk mengerem. Dalam sepersekian detik berikutnya, salah satu tragedi transportasi paling memilukan dalam sejarah Indonesia pun tidak dapat lagi dihindarkan. Benturan keras tidak dapat dihindarkan ketika bagian depan kanan bus nomor 2 menghantam truk kontainer. Suara hantaman dahsyat itu seketika memecah kesunyian malam di jalur Paiton. Petaka tak berhenti sampai di situ. Benturan keras diduga menyebabkan tangki bahan bakar truk pecah. Lalu tersulutlah percikan api akibat gesekan logam. Dalam hitungan detik, api menjalar di bagian depan bus. Kebakaran kecil itu dengan cepat membesar dan memicu asap hitam pekat yang memenuhi bagian depan kendaraan. Penumpang yang saat itu panik dengan spontan berlari ke pintu depan sambil berteriak minta tolong.
Naas kondisi bagian depan bus yang riset membuat pintu bagian depan sama sekali tidak bisa dibuka. Situasi kian memburuk ketika sebuah truk kol diesel dari arah belakang gagal menghentikan lajunya karena jarak yang terlalu dekat. Truk tersebut menghantam bagian belakang bus naas tersebut. Momen itu memicu teriakan agar penumpang beralih ke pintu bagian belakang. Puluhan orang berdesakan mencoba menyelamatkan diri, namun pintu belakang pun ikut macet akibat benturan dari truk kol diesel. Dalam kondisi bus yang terjepit, para penumpang berusaha memukul dan menendang kaca jendela dengan tangan kosong. Sayangnya, bus saat itu belum dilengkapi fasilitas keselamatan standar seperti palu pemecah kaca. Warga dan pengendara yang berada di sekitar lokasi pun sempat berusaha mendekat untuk menolong. Namun, intensitas api dan suhu panas yang ekstrim memaksa mereka untuk mundur. Api saat itu dengan cepat merambat seluruh bagian bus akibat material mudah terbakar di dalam bus. Hanya dalam hitungan menit, si jago merah telah melahap seluruh kabin. Jeritan histeris dari dalam bus yang semula terdengar riuh perlahan-lahan lenyap tak berbekas. Sementara itu, saat rombongan tiba di Yogyakarta keesokan harinya, belum ada seorang pun yang menyadari tragedi mengerikan baru saja terjadi pada bus 2. Bus nomor 1 dan bus nomor 3 terus melaju hingga tiba lebih dulu di SMK Yapemda 1 Sleman. Namun sesampainya di halaman sekolah, para siswa mulai dihinggapi rasa penasaran. Halaman sekolah saat itu terlihat sudah dipenuhi oleh kerumunan wartawan, sementara para guru berjalan mondar-mandir dengan raut wajah tegang tanpa senyuman. Suasana yang awalnya gembira sepulang studi tour seketika berubah menjadi kebingungan yang mencekam. Tidak lama kemudian, kenyataan pahit itu akhirnya diumumkan. Bus nomor 2 mengalami kecelakaan maut di kawasan Paiton, Situbondo. Tangis histeris pun seketika pecah di antara para siswa. Di saat yang bersamaan, orang tua murid yang sejak pagi menunggu kepulangan anak-anak mereka mulai berdatangan. Namun yang menyambut mereka bukanlah tawa gembira ataupun cerita tentang keindahan Pulau Bali, melainkan berita duka yang meremukkan hati siapapun. Hari itu jerit tangis pecah memenjara seluruh sudut sekolah, menyelimuti Yogyakarta dalam duka yang amat dalam. Usai proses identifikasi di RSUD Situbondo selesai, satu persatu jenazah mulai dipersiapkan untuk dipulangkan kembali ke Yogyakarta. Perjalanan yang semula berhias cerita dan tawa kini berubah menjadi iring-iringan 54 ambulan yang membawa duka mendalam menuju Sleman. Di setiap ambulan tertempel nomor identitas dan foto korban demi memudahkan proses penyerahan jenazah. Korban yang belum dapat teridentifikasi pun diberi penanda khusus agar jenazahnya tidak tertukar. Puluhan ambulan itu melaju perlahan membelah jalan raya saat itu. Tidak ada tawa maupun nyanyian, hanya deru mesin yang mengantarkan anak-anak itu pulang untuk terakhir kalinya. Setibanya di Yogyakarta, ribuan orang yang telah menunggu dalam kecemasan, keluarga, kerabat, guru, dan sesama siswa hingga masyarakat luas berdiri menanti. Setelah prosesi serah terima dan sholat jenazah selesai dilakukan, pintu-pintu ambulan pun dibuka. Suasana hening seketika pecah menjadi lautan tangis. Para orang tua berlarian menghampiri ambulan buah hati mereka. Isak pilu dan doa berpadu memadati udara. Sementara itu, teman-teman dari bus nomor 1 dan bus nomor 3 masih tertegun tidak percaya. Tidak ada firasat sedikit pun bahwa perpisahan di tengah perjalanan menjadi akhir dari kebersamaan mereka. Dalam semalam, puluhan bangku di SMK Yapemda 1 Sleman mendadak kosong. Tragedi Paiton tidak hanya meninggalkan bekas di lokasi kejadian, tetapi juga menggores luka mendalam yang dikenang sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah transportasi Indonesia. Pasca tragedi Paiton 2003, standar keselamatan angkutan umum pun mulai diperketat secara nasional. Bus diwajibkan memiliki pintu darurat, palu pemecah kaca di titik-titik strategis, alat pemadam api, serta sistem pintu otomatis yang dapat dibuka secara manual dalam kondisi darurat. Namun seluruh regulasi itu baru hadir setelah 54 nyawa melayang. Satu kelalaian dalam hitungan detik telah mengubah hidup puluhan keluarga untuk selamanya. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa dalam setiap perjalanan, keselamatan adalah yang paling utama. Kalau menurut kalian cerita sejarah seperti ini penting untuk terus diangkat agar tidak dilupakan generasi berikutnya, jangan lupa tinggalkan kolom komentar di bawah ini. Okidoki, tim bijak tak kasat pamit undur diri.
Kembali mengingatkan, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. See you in the next video. Bye-bye.